Kita belum ada ya, nge-trip bareng Egi ini belum ada nih. Asik banget tempat-tempahannya, coba deh. Lihat ya teman-teman ya. Lega banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama ngetrip bareng Egi. Posisi sekarang lagi di Gadok teman-teman, dan kita sedang mengarah ke Jogja. Yes, setelah sekian lama berkutat di Banten sama Jawa Barat doang, akhirnya gue bisa keluar Jawa Barat ya. Dan kita langsung menuju ke Jogja. Seneng banget, seneng, asli seneng. Sekarang ini jam 9.40 malam. Gua akan lewat jalur mana ya? Lewat jalur biasa sih ya. Cuman mungkin nanti setelah selepas Banjar masuk ke Jawa Tengah, gua nggak lewat Kebumen atau Purworejo teman-teman, tapi gua akan naik ke tengah lewat Banjarnegara, terus Purbalingga, bukan Purbalingga, sorry, Secang gitu ya, lewat situ, kemudian Magelang, baru ke Jogja. Ya cari yang beda aja. Gue belum pernah lewat rute ini, lewat Banjarnegara gue belum pernah, sampai ke Magelang itu belum pernah. Jadi ini sesuatu experience yang baru buat gue, dan gue akan bagikan ke kalian di trip kali ini ya. Kalau sekarang sekitar jam setengah 10 teman-teman. Jadi perkiraan sih kita akan sampai di Jogja itu besok ya, antara pagi atau siang. Cuman dengan itinerary yang gue buat, kemungkinan sih sampai Jogjanya sore kemungkinan ya, karena di perjalanan ini ada beberapa spot yang gue targetkan untuk gue sambangi kalau kondisinya memungkinkan ya. Gue akan ngeres di sekitaran Banjar. Jarak tempuh, waktu tempuh dari sini sampai ke Banjar tuh sekitar 7 jam lah ya. 7 jam. Kalau sekarang jam 9 malam, setengah 10 ya, perkiraan sampai Banjar sih sekitar jam 4. Dan itu waktu yang tepat untuk istirahat sambil kita nunggu subuhan. Karena jalannya malam, gue juga mungkin nggak akan banyak ngambil footage teman-teman, karena apa sih yang mau dilihat malam-malam ya kan. Jadi ya sudahlah. Saat dulu nih bisnya nih, karunia bakti, bismillah. Dapat ya, sip. Lagi satu lagi tanggung, alhamdulillah. Dan gue ditemani sama anak perawan gue kali ini, Atika, Tete Atika, yang barusan saja ketika gue nyalip dia megang erat sekali pinggang gue. Tampaknya dia sangat ketakutan. Padahal kalau dia naik sepeda listrik, suka ngebut juga tuh orangnya. Oke lah. Oh, 60 aja. 60.000. 60. Ya. Ya. Ya, tenang. Masya Allah. Jiwa-jiwa muda ya.
Ternyata asik juga ya jalan malam itu teman-teman. Jadi ya gue udah beberapa kali sih ngalamin jalan malam. Cuman kalau jalurnya besar, ramai seperti ini, aman, gue pikir jalan malam itu asik gitu ya, enak, bebas macet. Apalagi nanti kita di Bandung nih, di jalan-jalan Soekarno-Hatta, pusat-pusat kotanya itu kota Bandung tuh macetnya luar biasa kalau hari-hari biasa ya. Ya mudah-mudahan kalau jalan malam ini kondisinya agak lengang lah paling enggak. Yang memang dikhawatirkan kalau jalan malam itu buat gue sih emang keamanan. Kalau masalah kenyamanan sebenarnya enakan jalan malam ya. Lebih nyaman. Dan nyalip-nyalip kendaraan-kendaraan besar ini kalau kondisinya lengang begini kan enak banget nih. Tuh, gampang banget kita nyalipnya. Ngambil selanya itu enak gitu ya. Beda kalau lagi siang, lagi padat. Jangan harap. Sekarang posisi udah masuk di Bandung Barat. Kita mau masuk ke Padalarang teman-teman. Ya menunjukkan jam 11 lewat 10 malam. Sejauh ini masih lancar, nggak ada kendala apapun. Semoga sampai di Jogja juga begitu ya, sampai kita pulang kembali kondisi sehat dan nggak ada kurang apapun. Amin, amin ya Allah. Ya tutup sayang teh. Oh, enggak deh, buka. Nah, teman-teman, kita lagi ngeres dulu sebentar di tulisannya. Gak ada. Kue balok Cihapit ya. Ini di daerah Nagrek. Ntar lagi kita mau masuk Nagrek nih, ke arah sana itu Nagrek, Polsek Nagrek. Jadi kita mau ngeres dulu sekarang jam 12.40. Pakai kayu bakar. Jadi ingat dulu waktu kecil di kampung ya, pakai begitu sampai di habis. Jos, mantap rasanya, lembut, kuenya lembut bener. Teman-teman nih masaknya saya pakai arang. Ada Indomie, banyak klub-klub motor ya. Tiger Bandung, sepeda, ini biker subuhan. Kita belum ada ya, nge-trip bareng kayak gini belum ada nih. Sagalaya Motorshop. Nah, kalau kalian mau istirahat, rebahan di sini nih, bisa di sini nih. Ini gelap karena lampunya dimatiin teman-teman. Karena nggak ada customer kan, nggak ada pelanggan, jadi dimatiin untuk hemat biaya, hemat energi. Nah, kalau ada pelanggan tuh yang di sebelah sana itu, lampunya dia nyala. Nah, kalau tempat-tempat begini kan kita bisa rebahan, bisa istirahat. Itu cuman gua nggak rebahan, gua ngopi aja, lemesin badan, lemesin pinggang, ademin motor, kita jalan lagi ya. Oke, ikutin terus teman-teman sampai selesai. Kita jalan lagi, bismillah. Mungkin kalau kalian nonton di video-video gue sebelumnya, itu pernah gue cerita, gue pernah ke Solo naik motor, dan itu bertiga sama temen, berdua sama temen gue, satu motor. Tapi itu cerita
puluhan tahun yang lalu, udah lama banget. Udah lupa gimana rasanya, dan baru kali ini terulang lagi. Bedanya ini nggak ke Solo tapi ke Jogja teman-teman. Berangkatnya malam pula. Gitu. Kenapa sih berangkatnya malam, nggak berangkat pagi aja? Soalnya gini, kalau berangkat pagi gua nanti akan sampai di Jogjanya itu diperkirakan malam teman-teman. Jadi agak gimana itu ya kalau malam ya. Gua kepengen tuh di perjalanan tuh kita enjoy the road gitu ya, enjoy the view sepanjang perjalanan, kita menikmati pemandangan. Kepengennya seperti itu. Kalau misalkan dari Bogor ke Banjar ke Ciamis, ya itu kan kita udah biasa, gua terutama udah biasa, dan udah nggak aneh lagi dengan view-viewnya ini. Makanya juga nggak banyak gua rekam ya teman-teman ya, karena ya kita udah biasa lah di jalur-jalur ini tuh udah mafhum banget. Nah di sana nanti setelah selepas Banjar kita masuk ke Jawa Tengah ke Cilacap. Nah itu adalah jalur atau rute yang gue sama sekali belum pernah lewat situ ya. Pengen tahu. Kalau Kebumen, Purwokerjo gue pernah lewat situ, tapi untuk lewat Banyumas, lewat Banjarnegara, tembus ke Secang, nanti ke Magelang, terus masuk ke Jogja, itu gue belum pernah. Sayang banget kalau misalkan gue lewat situ dalam kondisi malam kan, nggak bisa lihat apa-apa. Sayang aja. Itu yang pertama. Yang kedua juga masalah keamanan ya. Untuk rute daerah situ gue belum tahu tingkat keamanannya seperti apa. Kalau jalur sini gue udah sering jam 2 pagi, jam 3 pagi lewat sini, dan alhamdulillah aman-aman aja teman-teman. Kalau lewat sana gue belum tahu. Jadi berharap nanti kita ngeres dulu di Banjar, sekitaran Banjar, nunggu pagi subuhan, baru setelah agak udah terang baru kita lanjutin perjalanan ke arah Magelang dan Jogja. Jam 4:05 teman-teman, dan gue udah sampai di SPBU Cisaga nih, Banjar. Ciamis ya, masih Ciamis deng. Pas banget tuh hujan. Pas nyampe sini pas hujan ya, alhamdulillah. Kita ngeres dulu sambil nunggu subuh. Habis itu lanjut lagi. Mungkin sekitar jam 7 atau setengah 8 ya, kita lanjut lagi ya. Istirahatnya geser teman-teman. Tadinya kan kita di pom bensin, cuman pas azan subuhnya berkumandang, itu ramenya. Jadi rame itu pom bensin, jadi kurang kondusif lah. Apalagi gue bawa anak perawan ya. Kurang ini juga, kurang pas juga gitu teman-teman. Nggak enak kan kalau di emper-emperan kanan kiri depan belakangnya laki-laki itu kayaknya agak risih gitu ya. Jadi gue pindah di masjid apa ini namanya, Masjid Asy-Syukur. Masjid Asy-Syukur dari pom bensin cuman 200 meteran lah. Ya, kita numpang istirahat di sini. Kalau sholat subuh sih udah selesai ya. Bismillah, kita lanjut lagi teman-teman. Udah jam 7 kurang 10 menit. Mataharinya Masya Allah. Ini mataharinya terik banget kan, cuman udaranya dingin loh, menggigil tadi. Tadinya gue pikir, wah ini kayaknya badan agak-agak meriang barangkali gitu ya. Pas gue tanya ke anak gue, dingin gak? Dingin gitu ya, sama aja berarti. Kita akan lewatin Cilacap, Majenang, terus belok ke kiri ke arah Purwokerto. Terus sebelum Purwokerto kita akan ambil kanan lagi ke arah Banyumas, kemudian masuk ke Banjarnegara teman-teman.
Posisi masih di Ciamis, baru mau masuk Banjar, dan cahayanya cuacanya asik banget. Kondisi lalu lintas ramai, lancar. Nah, selamat datang di Kota Banjar. Majenang Kota. Selamat datang di Majenang. Kalau lihat rambu-rambunya diarahinnya ke sini ya. Gua nggak tahu sih. Tadi pas di pertigaan ke kanan itu dia bilangnya ke Majenang Kota. Terus lurus itu ke arah Purwokerto, Yogyakarta. Jadi gua ambil jalur yang lurus. Dan kita masuk ke pusatnya Kota Majenang kayaknya ya. Tapi bukan jalur utamanya gitu, agak ke dalam sedikit. Sepertinya begitu teman-teman. Kita ikutin aja, urusan nyasar belakangan. Gua coba coba sedikit demi sedikit, nggak terlalu bergantung sama Google Maps ya. Jadi nggak terlalu sering pakai HP di sini gitu teman-teman. Memang jalur ini enak sih. Jalannya bagus, mulus, ya dibilang rame juga enggak, dibilang sepi juga enggak. Tadi pas sebelum Majenang tuh jalurnya enak, jalannya cukup sepi, banyakan motor malah, anak-anak sekolah atau orang-orang yang mau ke tempat kerjanya. Udah lewat Kota Majenang itu udah mulai truk-truk besar nih. Kita jalan slow aja ya teman-teman ya, jalan nggak tergesa-gesa juga guanya, walaupun sebenarnya gua nanti di Jogja itu akan sampai hari Sabtu pagi. Gua akan balik lagi ke Bogor lewat jalur Dendels insya Allah ya. Enak tuh, mudah-mudahan, walaupun kabarnya terakhir kondisi jalannya itu udah banyak yang tidak rata ya, bergelombang. Karena treknya lurus aja, jadi gua ambil lewat jalur situ. Ya barangkali kalau jalan lurus kan kita tinggal gas rem aja ya. Lebih cepet gitu maksudnya. Daripada kita harus lewat jalur Kebumen, Purworejo atau Pantura. Kalau menurut gua kalau kita lewat Pantura dengan tujuan gua ke Bogor itu jatuhnya malah muter teman-teman. Malah lebih jauh, kecuali memang gue baliknya ke itu ya, ke Jakarta, ke Bekasi ya, itu mungkin lebih dekat lewat Pantura. Kalau di Bogor itu ke tempat gue justru dari arah selatan lebih dekatnya. Tapi nggak tahu juga sih, gue juga nggak pernah ngukur ya. Karena kadang waktu tempuh sama jarak tempuh kan nggak sebanding lurus teman-teman. Posisi bensin udah turun 2 bar lagi. Gue mungkin akan ngisi di sini ya teman-teman ya. Kita akan ngisi di situ, putar balik dulu sekalian gue mandi. Soalnya gue belum mandi. Oh, enak banget ini. Parkirnya luas. Truk-truk juga pada parkir di sini, mobil juga pada parkir di sini, dan yang menurut gue nih yang paling enaknya lagi itu ada tempat rebahannya. Asik banget tempat rebahannya, coba deh lihat ya teman-teman ya, lega banget ya. Wih, lapar teman-teman. Jam berapa nih? Jam jam 10 kurang 20, 9.40. Udah lapar. Lagi pengen mie ayam nih dari kemarin-kemarin. Baik, kita cari mie ayam ya. Jadi kalau dapat kita berhenti dulu makan deh. Ini posisi udah sampai mana ini ya?
Wangun kalau nggak salah deh. Oh, Lumbir. Gue ngerinya kelewatan soalnya. Nanti ketemu persimpangan yang Cagak ke kanan ke Yogyakarta, tapi lewat Kebumen Purworejo. Nah, yang ke kiri itu ke arah Purwokerto. Kita ambil yang ke kiri, takutnya udah kelewat nih Cagaknya. Mudah-mudahan enggak sih ya teman-teman ya. Nah, ini nih pertigaan ini nih yang gue maksud di depan nih. Kita ambil kiri ya, karena kita kan mau lewat Banjarnegara dan Temanggung. Ternyata Banyumas itu luas ya teman-teman. Ini mungkin di Banyumas aja gua 2 jam perjalanan ya, kurang lebih. Posisi sekarang baru mau masuk Somagede, dan di daerah Somagede itu ada mie ayam. Kita langsung ke sana ya. Kita cobain mie ayamnya. Enak apa enggak? Nah, di sini nih. Wih, asik. Bisa lesehan. Makannya tuh. Cicip dulu. Bismillah. Baru nih, kayak pakai kacang, tapi enak sih. Enak benar. Mantap sih, mie ayamnya enak benar, unik ya, ada kacang tanahnya. Ramenya luar biasa, dan ternyata ini mie ayam memang udah viral untuk daerah sini teman-teman. Harganya cuma 10.000 tadi, sama es jeruk total 27.000. Jadi es jeruknya 3.500-an ya. Hehe, murah